Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai tentang jurnal yang ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurini SMH mengenai tentang penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa atau siswi SMK, SMA, MA se-Kabupaten Cianjur. Perdagangan orang, trafficking, memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Sementara perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih, praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya. Apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik maupun secara batin. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 di atas menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara. Welfare state. Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial yang merujuk pada umumnya menciptakan aman, tertib, dan damai. Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan dapat berbagai macam bentuk. Latar belakangnya, salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Karena itu, pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO harus didasarkan pada hukum HAM yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu strategi sosial. Karena itu, diperlukan kebijakan kriminal yang tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang selalu memiliki 3 unsur dasar. Yang pertama yaitu proses pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka. Yang kedua yaitu cara pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau jeratan hutang untuk mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Yang ketiga yaitu tujuan. Pada akhirnya pelaku eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Yang terakhir, bentuk-bentuk perdagangan orang. Yang pertama yaitu pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan. Kedua, penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu kawin kontrak. Yang keempat yaitu prostitusi. Ada 4 hal sifat dasar perdagangan orang, yaitu bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, adanya transaksi tidak mengerti, dan adanya migrasi.
Indikator tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut. A. Tidak menerima upah, dibayar hanya sejumlah kecil imbalan bagi pekerja yang dilakukan. B. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga perantara, agen, majikan dalam bisnis pelacuran, pengelola rumah bordir atau mucikari. C. Adanya jeratan utang misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dan lain-lain. D. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, misal tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama di bawah pengawasan terus-menerus. E. Tidak diperbolehkan dengan ancaman kekerasan berhenti bekerja. Dan banyak lagi. Terima kasih, segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.